Di episode sebelumnya, kita sempat membahas tentang Falmer, ras elf yang dijadikan budak oleh kaum Dwemer dengan cara dibutakan menggunakan jamur beracun. Mereka meminta perlindungan kepada Dwemer dari amarah King Harald, yang saat itu berusaha membasmi semua Falmer yang ada di Skyrim. Konflik antara elf dan Nord ini berlangsung jauh pada masa ketika kaum Atmoran masih menempati Skyrim. Untuk mempelajari lebih jelas mengenai konflik antara Snow Elf dan Nord, kita akan mengarahkan sudut pandang kita ke arah seorang tokoh legendaris Nord atau Atmoran yang bernama Ysgramor. Kalian player Skyrim pasti sudah tidak asing dengan beliau. Beliau bisa kita temui di Hall of Valor. Di video ini kita akan membahas kehidupan Ysgramor, mulai dari masa lalunya di Atmora sampai ia meninggal di Skyrim. Di sini kita akan membahas kejadian Night of Tears dan kejadian The Returns, yang merupakan kejadian monumental bagi kaum Nord atau Atmoran dan Snow Elf. Ysgramor adalah seorang Atmoran. Atmoran adalah ras dari benua Atmora, sebuah benua yang berada di utara Tamriel. Atmoran ini adalah nenek moyang dari bangsa Nord yang ada di Tamriel. Ysgramor dianggap sebagai pemimpin dari kelompok Atmoran pertama yang datang ke Skyrim. Padahal, migrasi Atmoran ke Skyrim sudah sering dilakukan jauh sebelum Ysgramor. Migrasi Atmoran ke Skyrim ini terjadi pada masa Meretic Era. Ysgramor diagungkan sebagai pemimpin pertama umat manusia di Skyrim. Ia juga dikenal sebagai Harbinger, atau pemimpin pertama dan true leader bagi Guild The Companions di Skyrim. Ysgramor digambarkan sebagai seorang petarung yang mengenakan heavy armor dan memegang sebuah battle axe. Salah satu cerita menggambarkan dia mengendarai seekor beruang Storm Atronach ke medan pertempuran. Ysgramor juga dikenal sebagai sejarawan pertama umat manusia. Karena pencapaiannya ini, ia diberi julukan The First Harbinger, The First Man, and The Bringer of Words. Raja-raja hebat di Skyrim merupakan keturunan dari Ysgramor. Artefak Ysgramor yang paling terkenal adalah Wuthrat, sebuah battle axe yang menjadi senjata utama Ysgramor. Wuthrat dalam bahasa Atmoran berarti tangisan badai atau storm cry. Wuthrat ini sangat efektif dalam membunuh elf untuk alasan yang belum diketahui. Di game Skyrim, Wuthrat memberikan damage lebih kepada ras elf. Wuthrat inilah yang digunakan oleh Ysgramor untuk membantai elf yang ada di Skyrim. Artefak lainnya adalah perisai Ysgramor atau Ysgramor's Shield. Tidak diketahui apakah Ysgramor menggunakan perisai ini atau tidak, tetapi perisai ini bisa ditemukan di makam Ysgramor di Skyrim. Artefak terakhir yang diketahui adalah Long Launcher, sebuah busur panjang yang digunakan oleh Ysgramor untuk berburu sejak ia masih hidup di Atmora. Busur ini sering putus talinya, sehingga Ysgramor mencari tali yang lebih kuat, yang bernama Woeful Bowstring. Penciptaan Woeful Bowstring ini agak aneh, di mana Ysgramor mengumpulkan kesedihan dari para raksasa untuk kemudian diberikan kepada dua orang bernama Froa dan Gostra untuk dibuatkan tali. Tali ini menjadi hidup dan akan mengeluarkan suara halaan napas dan desahan ketika busurnya digunakan. Tidak ada catatan yang jelas mengenai kehidupan Ysgramor di Atmora. Diketahui, ia adalah pemimpin atau raja dari sebuah kerajaan di Atmora yang kemudian bermigrasi ke Skyrim. Di Atmora, ia sering berseteru dengan kaum raksasa di sana. Ysgramor dipercaya adalah seorang penyembah naga sebagai bagian dari Dragon Cult. Dragon Cult ini memang sekte yang berasal dari Atmora yang kemudian dibawa ke Skyrim dan Hammerfell. Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, kaum Nord memiliki kebudayaan menyembah dewa-dewa mereka dalam bentuk binatang. Salah satunya adalah naga. Budaya ini memang budaya tradisional dari Atmora. Ysgramor memiliki dua anak, yaitu Ingol dan Ylgar, yang keduanya merupakan petarung hebat seperti ayahnya. Ia mempunyai seorang Cleverman atau orang pintar bernama Alabar the Oddly Colored. Cleverman ini mirip seperti Battle Mage dan penasihat bagi para raja atau kaisar. Cerita-cerita Ysgramor sering diceritakan dengan Hermaeus Mora sebagai antagonisnya. Hermaeus Mora adalah Daedric Prince of Knowledge atau Dewa Pengetahuan. Salah satu ceritanya yang paling terkenal adalah ketika Ysgramor sedang memburu seekor rusa putih. Ketika itu, seekor kelinci yang merupakan jelmaan Hermaeus Mora menipu Ysgramor dengan cara memberikannya telinga panjang dengan tujuan mendengar lebih jelas jejak dari rusa yang ia buru. Telinga ini membuat Ysgramor berpenampilan menyerupai elf. Shor kemudian muncul dalam bentuk seekor rubah dan menghentikan Hermaeus Mora, mengembalikan Ysgramor ke keadaan semula. Cerita ini adalah salah satu dongeng klasik yang menempatkan elf sebagai musuh dari kaum manusia. Pada akhir masa Meretic Era, Ysgramor bersama rakyatnya melakukan migrasi ke Skyrim, yang pada saat itu masih bernama Mereth. Ia membawa kedua anaknya, Yingol dan Ylgar. Setibanya di Skyrim, kelompok yang dipimpin oleh Ysgramor langsung menetap di wilayah Winterhold. Mereka membangun sebuah kota bernama Saarthal. Saarthal adalah ibu kota pertama bagi peradaban kaum Nord di Skyrim. Pada masa Meretic Era, sering terjadi konflik antara manusia dan elf yang tinggal di Skyrim. Manusia yang tinggal di Skyrim pada masa itu adalah kaum Nid dan Atmoran. Kaum Nid dan Atmoran ini merupakan nenek moyang dari Nord modern. Konflik yang terjadi ini hanya berupa perseteruan antara kelompok-kelompok kecil elf dan manusia.
Ketika mereka membangun Sartal, mereka menemukan sebuah artefak yang disebut The Eye of Magnus, sebuah bola yang memiliki kekuatan sihir yang besar dan misterius. Artefak ini berkaitan dengan Dewa Magnus, arsitek dalam penciptaan Mundus. Eye of Magnus ini disembunyikan oleh para penduduk Sartal jauh di bawah tanah, di bawah kota Sartal. Night of Tears adalah suatu kejadian di mana para Snow Elf di Skyrim menyerang kota Sartal dan membantai para penduduknya. Belum diketahui dengan pasti alasan dari penyerangan ini. Ada 3 kemungkinan alasan penyerangannya. Alasan pertama adalah karena Snow Elf mengetahui tentang rahasia Sartal, yaitu The Eye of Magnus, sehingga mereka menyerang Sartal untuk mencari artefak tersebut. Alasan kedua adalah karena para Snow Elf merasa terintimidasi oleh perkembangan peradaban dan masyarakat manusia di Skyrim, dan khawatir mereka akan mengambil alih Skyrim ketika kekuatan mereka sudah besar. Alasan ketiga adalah karena adanya provokasi dari Ysgramor. Masih belum jelas provokasi seperti apa yang dimaksud. Serangan dari Snow Elf ini terjadi secara tiba-tiba pada suatu malam. Semua penduduk Sartal dibunuh dan kotanya dibakar habis. Ada 3 orang yang selamat dari serangan ini, yaitu Ysgramor dan kedua anaknya, Yingol dan Ylgar. Mereka kemudian berlayar kembali ke Atmora untuk mencari bantuan. Di atas kapal saat perjalanan kembali ke Atmora, Yingol menempa sebuah kapak yang kemudian diberikan kepada Ysgramor. Kapak ini adalah Wuthrat, yang ditempa dengan penuh kebencian terhadap kaum Elf. Setibanya di Atmora, Ysgramor memerintahkan Yingol dan Ylgar untuk mengumpulkan 500 petarung terbaik di Atmora. Mereka kemudian dikenal dengan nama 500 Companions. Ysgramor dan 500 Companions ini kemudian berlayar kembali ke Skyrim untuk membalas dendam kepada kaum Snow Elf. Di perjalanan menuju Skyrim, kapal yang dipimpin oleh Yingol terbawa badai dan terpisah dari kelompoknya. Ysgramor mencari-cari kapal ini sampai akhirnya ia menemukannya terdampar di pantai. Sayangnya, Yingol meninggal pada kejadian ini. Yingol kemudian dimakamkan di Skyrim, di wilayah Eastmarch. Setelah memakamkan Yingol, Ysgramor dan 500 Companions langsung menuju Sartal untuk mengambil alih kota tersebut. Pengambilan alih Sartal ini berlangsung dengan cepat. Ysgramor dengan penuh murka membantai semua Snow Elf yang ia lihat. Akhirnya, Sartal berhasil diambil alih oleh Ysgramor. Tidak berhenti di Sartal, Ysgramor berencana untuk menghancurkan kerajaan Snow Elf di Skyrim. Ia dan 500 Companions kemudian memutuskan untuk membunuh Snow Prince, raja dari kerajaan Snow Elf yang saat itu tinggal di Pulau Solstheim. Puncak peperangan antara Ysgramor dan Snow Prince terjadi pada pertempuran yang disebut Battle of Moss Spring. Pertempuran ini sangat penuh darah, banyak Atmoran, North, dan Snow Elf yang terbunuh. Snow Prince merupakan seorang petarung yang hebat. Ia juga mahir dalam menggunakan sihir es. Snow Prince akhirnya terbunuh oleh seorang anak 12 tahun bernama Vina, yang pada saat itu mengikuti ibunya ke medan perang. Ibu Vina terbunuh oleh Snow Prince. Vina pada saat itu dengan penuh amarah mengangkat pedang ibunya, dan tanpa sepengetahuan Snow Prince menusuk dadanya. Setelah Snow Prince tewas, semua Snow Elf pada pertempuran itu langsung kabur. Para North dan Atmoran kemudian membakar semua Snow Elf yang terbunuh, kecuali Snow Prince. Mereka menghormati kehebatan Snow Prince dan memutuskan untuk memakamkannya secara terhormat. Makam Snow Prince ini dikenal dengan nama Yolgir Barrow. Pembantaian Snow Elf tidak berakhir pada Battle of Moss Spring. Sisa-sisa Snow Elf yang ada di Skyrim terus diburu oleh kaum North, sampai pada masa kekuasaan King Harald pada tahun 143 di masa First Era. Snow Elf yang diburu ini entah meninggal, keluar dari Skyrim, atau meminta perlindungan kepada Dwemer. Snow Elf yang meminta perlindungan kepada Dwemer ini kemudian dibutakan dan dijadikan budak, sampai menjadi makhluk yang kita lihat di masa Third Era dan Fourth Era. Selain berseteru dengan Snow Elf, Ysgramor juga mengalami konflik dengan Frost Giants di Skyrim. Dialah yang membantai Frost Giants di Skyrim hingga mereka hampir punah. Saking banyaknya Frost Giants yang dibunuh oleh Ysgramor, tubuhnya ditutupi oleh darah biru milik Frost Giants. Darah biru ini menginspirasi kaum North untuk menggambar warpaint berwarna biru di tubuh mereka. Sedikit fun fact sebelum melanjutkan, ada sebuah artefak unik yang bisa ditemukan di Museum Calixto's House of Curiosity di Windhelm, bernama Ysgramor's Soup Spoon, atau sendok sup Ysgramor. Meskipun namanya sendok sup, benda ini merupakan sebuah garpu. Ini mengindikasikan bahwa Ysgramor memakan sup menggunakan garpu. Pada akhir masa Merethic Era, Ysgramor membangun kota Windhelm. Ia mengarahkan kastil kota tersebut ke arah makam anaknya, Yingol Barrow, agar ia bisa selalu melihat makam tersebut. Ysgramor pada akhirnya meninggal karena usia tua dan kekuasaan diturunkan kepada anaknya, Ylgar. Masyarakat Windhelm membangun sebuah makam di bawah kota Windhelm, khusus untuk Ysgramor. Tetapi, Ysgramor menolak dan berwasiat untuk dimakamkan bersama 500 companions-nya di sebuah makam di wilayah Winterhold. Ysgramor akhirnya pergi ke Sovngarde bersama para Atmoran dan North lainnya yang meninggal dalam keadaan terhormat. Di game The Elder Scrolls V Skyrim, kita bisa menemui Ysgramor di Sovngarde. Ia terlihat mengenakan Ancient North Armor dengan Wuthrat di punggungnya.
Ysgramor dipandang sebagai seorang pahlawan oleh kaum Nord. Karena usaha Ysgramor lah Skyrim sekarang dikuasai oleh Nord. Kekuatan dan tekad Ysgramor menginspirasi para Nord muda untuk berlatih dan tumbuh menjadi pejuang yang hebat. Guild The Companion di Skyrim adalah salah satu kelompok yang sangat mengagungkan Ysgramor, karena The Companions ini adalah sebuah guild yang lahir dari 500 Companions yang dikumpulkan oleh Yengal dan Yelgar. Banyak yang mengatakan bahwa Ysgramor adalah seorang rasis karena kebenciannya terhadap kaum elf. Tetapi kebencian ini bukanlah tanpa alasan, mengingat kejadian Night of Tears. Bagi para Atmoran dan Nord, Ysgramor adalah seorang pelindung dan pahlawan. Serangan Snow Elf terhadap Sarthal berujung pada punahnya kaum mereka. Bisa dibilang ini adalah karma. Jika saja para Snow Elf pada saat itu tidak menyerang Sarthal, mungkin mereka masih hidup sampai sekarang, dan masyarakatnya bisa berbagi wilayah dengan kaum Nord. Atau bisa jadi, akan terjadi konflik yang sama juga, namun hanya menunggu waktu. Well, pusing juga kalau dipikir-pikir. Sampai di sini dulu bicara kita kali ini. Akhirnya kita sudah menjauh dari pembicaraan tentang Lorkhan dan dewa-dewa, walaupun tadi ada menyinggung Magnus sedikit. Tetapi bukan berarti kita akan berhenti membahas tentang dewa-dewa, karena masih banyak topik-topik dewa yang belum kita bahas. Kita bahkan belum membahas tentang Daedric Prince. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. I hope you guys enjoyed it, and till next time. Bye-bye.